Oke, kita lanjut. Sebelumnya udah belajar tentang gimana cara ngembangin dan gimana cara baca alur diagram ya. Sekarang ya ini kita mulai pelan-pelan ngembangin dulu nih. Tadinya tuh di chapter 4 kan kita cuma bahas tentang apa? Satu kamera doang, yang paling simpel banget lah. Kita belajar Vmix-nya juga simpel banget. Nah, di sini sekarang kita akan mulai bahas tentang sistem multicam. Nah, di episode kali ini kita akan bahas dulu tentang bedah ulang sistem Live Simple. Tujuannya supaya, karena di chapter ini kan kita akan bahas lebih ke multicam. Nah, sebelum masuk multicam, gue mau bahas dulu nih, apa perbedaannya dengan single cam dan multicam. Dan ini juga sebenarnya kelebihan kekurangannya juga sih. Biar kalau misalnya nanti lu udah ngejob, kalau ada klien yang nanya, lu ngerti. Bukan cuma biar keren doang. Oke, sekarang kita breakdown diagramnya kemarin ya. Ini pertama itu dari kamera ya. Dari kamera ini. Dari kamera nyolok ke HDMI, habis itu ke capture card ya. Habis itu ke laptop streaming. Yang audio juga sama dari mic. Terus dia ke mixer, habis itu ke XLR, pakai XLR, habis itu ke mixer, habis itu ke sound card. Itu udah ngerti lah ya. Kalau belum ngerti, bisa tonton ulang yang chapter 4. Alright? Sekarang kita lanjut. Ini adalah tujuan upgrade dan ekspektasi hasil akhir dari sistem live multicam. Jadi sekarang namanya udah bukan live cam doang, tapi live multicam karena ada banyak, ada multi. Tujuannya dan kenapa multicam? Pertama, tampilan lebih dinamis. Kedua, tidak monoton. Ini bikin lebih enak dan lebih nggak boring gitu. Dan yang ketiga, lebih profesional. Ya, kalau cuma satu kamera doang, itu kita pindah-pindahin dan pergerakannya itu juga kita pindah-pindahin. Walaupun smooth, itu akan tetap lebih berasa kayak apa ya? Kayak live seadanya gitu, cuma pakai satu kamera. Dan yang keempat, yang paling penting ini adalah dengan menggunakan multicam, kita bisa menangkap lebih banyak momen. Anggap misalnya ada yang mau ngomong nih, tektokan nih, si A sama si B. Misalnya siapa ya? Ya misalnya ada Pak Menteri sama Pak Presiden misalnya. Kalau kita pakai satu kamera doang, kita kesini, momen-momennya pada hilang. Sedangkan kalau kita pakai multicam, kita bisa langsung tep gitu kan, bisa langsung pindah-pindah. Dan juga dari kotanya pun juga lebih oke. Ada banyak juga, ada lebih banyak hasilnya. Jadi momen yang ketangkap pun lebih banyak. Dan ini adalah gambaran alur diagram live multicam. Nah ya, ini ada dua sebenarnya. Yang sebelah kiri ini adalah gambaran kalau misalnya kita pakai multicam-nya itu kita pakai switcher. Nah, yang sebelah kanan ini adalah multicam yang nggak pakai switcher. Jadi kita pakai capture card. Saran gue kalau misalnya mau pakai capture card, jangan capture card yang USB dan jangan pakai laptop, apalagi laptop yang speknya kurang tinggi. Itu gue nggak saranin. Kalau mau pakai yang ini nih, diagram streaming multikamera capture card tanpa switcher, gue saranin pakainya komputer dan capture-nya itu juga pakai capture card yang PCIe modelannya. Kayak model-model Decklink, Blackmagic, sama tuh ya, Decklink, Blackmagic, Affymetrix, yang kayak gitu-gitu lah ya. Nah, saran gue pakai itu aja karena dia nggak ngebagi bandwidth dan kalau kita pakai PC, pasti juga PC-nya speknya yang bagus ya. Gitu. Jadi ini kita nanti akan ngebedah yang tadinya dari sini, dari diagram satu kamera ini, jadi ke diagram multi kamera ini. Kita akan cobain pakai dua-duanya, tapi mungkin kita akan banyak bahas. Sebenarnya sih sama aja. Cuma kita akan bahas di sini juga ya. Bahas di sini nih. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sini, ini adalah beberapa gambaran yang akan di-upgrade. Coba nih ya kita lihat. Nah, gambar yang pertama di-upgrade adalah pastinya penambahan kamera ya. Yang tadinya kameranya cuma satu, sekarang jadi ada 3. Di sini gue mungkin akan nyontoin satu kamera, satu lagi colokan PPT ya. Nanti yang penting ini ada switchernya. Jadi nanti alurnya dari kamera ke switcher, terus ke capture card. Jadi yang ngebedain tuh ini. Yang tadinya dari kamera langsung ke capture card, ini kamera ke switcher dulu baru ke capture card. Intinya itu aja sih sebenarnya sih. Dan nanti kita akan bahas juga kayak framingan dan mixingannya gimana dan input visual apa yang perlu kita tambahin ya. Ini sebenarnya ada satu lagi yang belum masuk sini. Ya nanti bisa kita nambahin satu capture card lagi di sini, yaitu nyambungnya nanti ke laptop materi misalnya. Nanti akan gue coba praktekin ya. Sini nih, di sini nih. Biasanya di sini atau di mana lah, pokoknya ada tambahan satu capture card sama ada tambahan satu laptop lagi. Gitu. Oke, langsung aja lah ya kita masuk ke prakteknya.